Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita telah memasuki sesi 11 pada perkuliahan Sistem Informasi Geografi. Nah, pada sesi sebelumnya, yakni sesi 10, kita sudah belajar bagaimana menggabungkan DEM Digital Elevation Model yang terpisah satu sama lain, kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan yang pada sesi sebelumnya kita namakan dengan DEM SKW atau DEM Singkawang. Jadi lokasi kajian yang akan kita pelajari pada hari ini adalah di kota Singkawang. Nah, untuk sesi 11 ini kita akan belajar bagaimana membuat peta kontur dari data DEM. Ada banyak cara, metode, ada banyak data yang digunakan untuk membuat kontur. Nah, salah satunya adalah hillshade misalkan, atau dari titik yang kita lakukan survei dari lapangan. Nah, itu juga bisa kita buat menjadi kontur di ArcGIS. Nah, untuk sesi ini kita akan membuat garis kontur dari DEM, data DEM, menggunakan toolbox yang dari paket 3D Analyst Tool, kemudian raster surface, kemudian contour. Kita juga bisa menggunakan menu search untuk mencari contour. Kita ketik misalkan contour. Nah, nanti akan keluar daftar kontur yang 3D analyzed. Nah, untuk sesi ini kontur itu kita inputkan berupa DEM Singkawang. Ini yang nanti akan kita buatkan garis konturnya. Kemudian kita pilih output polyline-nya, tempat nanti kita akan menyimpan. Saya sudah membuat kontur sebenarnya, namun karena ada sesuatu trouble, maka saya harus mengulangi proses rekaman ulang. Kita cari tempat kita, folder tempat kita menyimpan dengan nama kontur Singkawang. Kita save. Nah, kemudian ada kontur interval. Nah, kontur interval itu adalah selisih perbedaan antara satu garis kontur terhadap garis kontur sebelumnya atau sesudahnya. Nah, jadi jeda antara ketinggian kontur sebelum dan sesudah. Nah, kita buat untuk peta yang lazimnya seukuran kelurahan sampai kecamatan, itu rata-rata skalanya adalah 1:25.000. Nah, maka kontur interval yang akan kita buat itu berdasarkan perhitungan. Jika kita mengikuti ketentuan dari misalkan peta rupa bumi Indonesia, maka perhitungan untuk kontur interval itu menggunakan rumus 1/2000 kali penyebut skala. Nah, jadi jika kita membuat peta dengan skala 25.000 nantinya, atau plus minus 25.000, maka CI atau kontur interval atau selisih konturnya adalah 12,5 meter. Namun untuk kasus-kasus tertentu, misalkan untuk kajian banjir misalkan, kontur interval dapat kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sebagai contoh misalkan untuk kontur interval itu bisa jadi misalkan kita membuat kontur dengan selisih 0,5 meter, itu juga bisa, tergantung kajian mana yang akan kita gunakan. Namun lazimnya untuk peta rupa bumi itu perhitungan kontur interval itu mengikuti perhitungan semacam ini. Jadi kontur interval adalah 1/2000 kali dengan penyebut skala. Jadi penyebut skalanya adalah di sini misalkan. Nah, sekian banding 1 banding berapa. Nah, ini nanti banding akhirnya atau penyebutnya itu diperhitungkan 1/2000 kali
penyebut skalanya sama dengan kalau di sini adalah 12,5 meter. Kita menggunakan acuan ini terlebih dahulu untuk membuat kontur interval. Oke, kontur interval kita masukkan 12,5. Selain itu tidak masalah, kita tinggal klik OK. Tunggu proses running untuk kontur ini selesai. Nanti kita akan mendapatkan satu layer baru hasil pembacaan kontur dari data DEM ini. Ini adalah hasil pembuatan kontur yang telah selesai kita buat. Nah, jadi kita sudah membuat garis kontur dengan interval atau selisih. Nah, jadi yang dimaksud dengan interval atau selisih itu semacam ini. Jadi antara satu garis terhadap garis yang lain itu selisihnya adalah 12,5 meter. Jadi misalkan kita identifikasi di sini, identify konturnya adalah 112,5 meter di sini. Nah, kontur di bawahnya itu berada di garis ketinggian 100 meter. Di bawahnya itu adalah 87,5 meter. Nah, di atasnya, di atas yang tadi itu sedikit 125 dan selisihnya 12,5 itu 137,5. Seterusnya baik naik ataupun turun. Nah, semakin naik artinya kita menggambar kawasan yang semakin menuju ke puncak bukit. Itu. Nah, kita sudah memperoleh data kontur berdasarkan pengolahan data DEM tadi. Nah, untuk selanjutnya kita berikan labeling. Nah, labeling itu difungsikan untuk memberikan identitas pada masing-masing garis kontur di sini. Identitas itu artinya misalkan gini, setiap kelipatan tertentu maka kita akan memberikan tanda yang dengan penanda lebih tebal atau lebih menonjol, lebih besar. Nah, terapannya adalah nantinya untuk kita kenali informasi tadi sehingga memudahkan kita untuk menganalisis. Nah, yang akan kita kerjakan untuk memberikan label atau memberikan tanda yaitu dengan menggunakan data tabel. Jadi kita klik kanan konturnya, kemudian kita klik open atribut tabel. Nah, di sini kita sudah memperoleh, kalau misalkan kita sort, kita urutkan sort ascending, maka kita menemukan kontur dari mulai 0 sampai maksimal pada ketinggian 250 meter. Artinya puncak bukit yang ada di Kota Singkawang itu maksimal ada di sekitar 250 meter. Artinya 250 meter plus lebihnya kita tidak tahu karena kita tidak memperoleh titik puncak dari bukit atau gunung yang bersangkutan. Nah, seperti ini. Nah, maka ini adalah kawasan yang barangkali landai. Nah, sehingga atau bisa jadi karena warnanya putih ya, data awalnya berwarna putih seperti ini, maka untuk hasil rekaman untuk konturnya tidak terbaca secara baik. Nah, maka bisa jadi puncak dari bukit itu ada di sini dengan ketinggian yang barangkali lebih dari 250 meter gitu. Nah, sebelum kita memberikan label, karena Kota Singkawang di sini nih cukup spesifik, maka kita potong saja, kita gunakan clip supaya kita fokus pada kajian kita khusus di kawasan Kota Singkawang. Input feature-nya adalah kontur Singkawang, kemudian
yang akan kita gunakan untuk klip adalah administrasi Kota Singkawang. Nah, kita masukkan ke dalam folder project kita dengan nama kontur Singkawang. Save, saya berikan underscore kontur Singkawang, save, dan oke. Tunggu beberapa saat sampai proses pemotongan ini selesai. Oke, ini kita sudah selesai. Kita sudah memotong kontur khusus di Kota Singkawang, sehingga kontur yang lama kita abaikan saja, termasuk data dem-nya juga bisa kita abaikan. Kita fokus di kontur Singkawang dengan batas administrasi Kota Singkawang. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberikan label atau memberikan penanda berupa simbol angka untuk kontur-kontur dengan ketinggian kelipatan tertentu. Misal kelipatan 50 meter, jadi setiap 50 meter akan diberikan simbol garis dengan ketebalan yang lebih tebal dibandingkan dengan garis-garis yang lain. Jadi misalkan kelipatan 50, 100, 150, 200, 250 dan seterusnya, kita akan berikan tanda yang lebih tebal. Nah, caranya adalah kita memilih terlebih dahulu pada kontur-kontur yang kita tandai tersebut. Nah, dimulai dari kontur, misal kontur 50, misalkan seperti ini. Nah, ini kita select, kita keluarkan terlebih dahulu tabelnya supaya memudahkan pekerjaan kita. Oke, 50, pencet tombol shift, kemudian sampai sini 50. Nah, kita buat field baru, add field, dengan nama CI contour interval, dengan type-nya text 15 saja, 15 karakter atau 15 huruf. Oke. Nah, kita klik kanan di sini, klik kanan di CI-nya, kemudian field calculator, CI-nya kita masukkan di situ adalah 50. Oke. Oke, kita sudah memperoleh kontur 50. Kemudian kita menambahkan kontur 100. Oke. 100. Saya pencet tombol shift, kemudian klik kanan, field calculator saya ubah menjadi 100. Oke. Kemudian 150. Klik kanan, field calculator 150. Oops. Oke. Hmm. 150, kemudian 200. Klik kanan, field calculator 200. Oke. Dan terakhir adalah 250. Klik kanan,
field kalkulator 250. Oke. Nah, kita sudah memiliki kontur CI dengan ketinggian masing-masing. Ini nanti untuk labeling. Kemudian kita perlu memberikan ini untuk labeling. Kemudian untuk simbologi angkanya kita juga buat lagi field. Ini adalah beda kontur, beda CI simbol. Jadi untuk simbol ketebalan garis kita menambahkan CI simbol, kemudian kita klik OK. Oke, kita nambahkan add field dengan name CI simbol dengan tipe teks, panjangnya cukup 15 saja. Kita klik OK. Nah, kita menggunakan select by attribute dengan, atau juga bisa dari table option select by attribute, sama saja. Kita memilih atribut ini sesuai dengan kelipatan yang tadi kita kehendaki, misalkan kelipatan 50 meter. Nah, kita ketik di sini select, kita pilih di selectnya itu adalah mode spasi kurung buka round sebesar mode atau model kurung buka round spasi kurung buka, kita klik double counternya, kemudian koma 0 kurung tutup bintang 50 ini adalah jeda kontur yang mau kita pilih. Jadi setiap kelipatan 50 koma, nah kontur yang maksimal tadi kita buat itu adalah ketinggian 250 meter, maka saya berikan di sini angkanya 2 kali lipat dari ketinggian maksimal. Jadi kalau ketinggian maksimal adalah 250 meter, maka saya berikan di sini 500 kurung tutup sama dengan 0. Kemudian kita klik apply, kita coba lihat hasilnya. Nah, jadi yang kelipatan dari mulai 0 kemudian 50 ya 50 kelipatan 50 meter. Oke, kelipatan 50 meter terselect, kemudian kelipatan 100 ini terselect, 150 sampai 250, 200 dan 250 itu terselect. Nah, selanjutnya kita berikan di sini simbol untuk yang terselect ini, field calculator kita berikan dengan kode 1. Oke. Tunggu beberapa saat. Nah, kemudian sisanya yang tidak terpilih tadi, jadi ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Nah, seperti ini tidak terpilih. Nah, saya flip atau saya in switch seperti ini. Jadi switch yang awalnya terpilih menjadi tidak terpilih. Nah, saya klik switch selection. Nah, seperti ini, yang tidak terpilih menjadi terpilih. Saya klik kanan simbolnya, kemudian field kalkulator saya berikan simbol 2. Oke, tunggu proses sampai selesai.
Oke, kita sudah mendapatkan simbol. Jadi ada simbol 1 dan simbol 2. Oke, kita sudah selesai. Kita sudah membuat CI dan CI simbol. Kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan mengubah ketebalan agar sesuai dengan contohnya adalah peta rupa bumi. Oke, nah contohnya adalah kita nanti menduplikasi seperti ini konturnya. Jadi setiap kelipatan misalkan dari 450, kemudian 500, 550 dan seterusnya. Jadi ini kelipatan 50 akan diberikan simbol dengan garis yang lebih tebal. Nah, maka di ArcGIS kita klik double kontur Singkawangnya. Untuk membuka layer properties, kemudian kita klik simbologi. Value field ID-nya adalah CI simbol. Simbolnya saya uncheck di sini. Add all value, sehingga 1, 2 seperti tadi yang simbol kita sudah buat di kontur Singkawang. Di CI simbol ada 1 dan 2 berdasarkan formula tadi. Kemudian saya ganti 1 tadi dengan ketebalan yang lebih tebal dengan warna orange. Saya kan ini ketebalan 1,5. Oke. Kemudian ini sama orange-nya saya berikan lebih mudah, mango, ketebalannya 1. Kita coba apply. Dan oke. Nah, ini masih terselect, kita clear dulu, selected. Nah, jadi yang dengan ketinggian tertentu kita sudah berikan tanda dengan ketebalan yang sedikit lebih dibandingkan dengan kontur-kontur yang lain. Maka misalkan kita coba lihat identify. Nah, jadi setiap kontur 150, kemudian 200, 250, dan seterusnya. Setiap kelipatan 50 meter dia akan diberikan dengan garis yang lebih tebal. Oke, dan kemudian kita berikan simbol untuk ini kawasan garis kontur yang lebih tebal ini dengan klik double, kemudian labels, kita klik labelnya, kemudian kita masukkan label fieldnya adalah CI yang tadi kita sudah berikan skor masing-masing. Kemudian kita klik OK. Namun terlebih dahulu kita ubah dulu warnanya agar sama seragam, kita berikan orange juga. Kemudian Arial 8 saya tambahkan menjadi 9. Simbolnya kita berikan warna latar sehingga tidak overlap. Edit simbol, kemudian mask. Nah, kita stylenya adalah halo. Nah, seperti ini. Jadi di belakangnya jika non itu tidak ada warna latar belakang, kalau halo ada warna latar belakang. Kemudian ini juga bisa ditebalkan seperti ini, misalkan size-nya 3. Kita klik OK. OK.
Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini kita sudah memiliki simbol yang posisinya agak sedikit berbeda. Jika di sini ini ada di tengah-tengah garis kontur, maka kita perbaiki posisinya, kita klik double. Kemudian placement propertiesnya adalah on the line, sehingga above-nya dihilangkan saja, on the line. Oke, kita coba hasilnya, apakah 50 ada di posisinya. Oke, sudah betul ada di posisinya seperti ini. 50 100 ini 50 100 150 200 250 dan seterusnya. Oke, kita sudah selesai memberikan label untuk masing-masing elevasi. Nah, seperti ini 250 150 dan seterusnya. Udah selesai. Nah, maka kita bisa me-layout peta ini untuk keperluan tertentu. Nah, mahasiswa silahkan di layout untuk ukuran layoutnya, karena di sini konturnya cukup rapat, maka back setupnya ini kita buat dengan ukuran A1. Saya beri ini Microsoft Print to PDF. Oke, size-nya ini ada A1. Saya off-kan terlebih dahulu. Ini tadi use printer paper setting-nya saya ubah menjadi A1. Oke, ukurannya sudah mengikuti landscape. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah ukuran untuk cetak A1. Nah, kita tinggal melayout posisi peta ini, kita sesuaikan seperti ini. Untuk ukuran petanya A1 atributnya bahkan bisa 1/5 dari ukuran petanya, jadi cukup sempit saja, cukup kecil saja untuk atributnya. Sementara untuk mapnya kita berikan ukuran yang lebih besar. Nah, semacam ini. Nah, nanti silakan mahasiswa lanjutkan untuk di layout dan dikirimkan melalui laman Google Form yang juga pada sesi-sesi sebelumnya sudah digunakan. Nah, demikian untuk sesi ke-11 ini. Kita lanjutkan sesi ke-12. Kita akan mencari rute terdekat. Nah, sampai jumpa di sesi berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.